warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala في أحكام التنزيل فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: إذا دخل العشر من رمضان سد بنزره وأحيا ليله وانقضى أهله. Rawahu Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, kita kumpul lagi di hari keberapa nih? 17 Ramadan. Berarti udah puasa berapa hari? 16 hari. Iya, ini belum kelar nih, bentar lagi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hari ke-17 menuju malam ke-18. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita lakukan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita udah dikit lagi masuk 10 hari terakhir Ramadan, di mana kata Rasulullah SAW, ketika masuk 10 hari Ramadan, Rasulullah ngencengin sarungnya, udah gitu hidupin malamnya, setelah itu bangunin keluarganya. Apa itu maksudnya? Ya kan? Kita kencengin sarung, hidupin malam, bangunin keluarga, gitu ya kan? Dimana di 10 malam terakhir Ramadan itu Allah banyak berikan faedah, maghfirahnya, rahmatnya, semuanya. Dan bahwasanya biasanya yang udah 10 hari terakhir Ramadan itu turunnya Lailatul Qadar. Insya Allah mudah-mudahan nih kita udah puasa dari awal sampai akhir. Kapan turunnya? Wallahu a'lam. Walaupun ada hadis bilang di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Tapi Allah mau turunin di malam genep bisa nggak? Bisa. Allah mau turunin mungkin sebelum 10 hari bisa nggak? Bisa aja. Terserah Allah kapan Allah mau turunin. Ini yang penting kita jagain tuh malam-malam 10 hari terakhir. Di mana 10 hari awal Allah kasih rahmat. Lalu di 10 hari kedua Allah berikan maghfirah, di 10 hari ketiga Allah bebaskan kita dari api neraka. Bahwasanya di 10 hari terakhir Ramadan itu ialah puncak ibadah. Kita niatin nih bahwasanya Rasulullah nyuruh kita buat kencengin sarung. Karena apa? Udah mulai kendor. Kita lihat di 10 awal pertama Ramadan masjid bagaimana? Penuh. 10 awal tuh, ya kan? Penuh banget, ya kan? 10 kedua mulai ada kemajuan, ya kan? Safnya yang makin maju, gitu. 10 malam ketiga, biasanya yang bilang habis nih, jangan ke masjid nih. Tapi disitulah Allah mau lihat. Nah, kita belum masuk nih 10 terakhir nih. Mudah-mudahan kita bisa masuk golongan-golongan orang yang bisa ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Bahwasanya banyak sekali fadilah di dalamnya. Tapi coba kita bandingin, banyakkan 10 hari terakhir masjid ame mall. Ini taruhlah nih, kan di Jaksel semua nih, gitu. Wow, coba tuh, kayaknya udah ngincer diskon nih. Apalagi THR baru turun kan? Yang bener. Biasa.
10 hari terakhir itu banyak diskon dari Allah, termasuk juga banyak diskon juga dari Kokas, dari Gandaria City, dari Pondok Indah, dari mana lagi? Ramayana gitu. Mana pilih? Mau pilih kemana? Pasar Mahal. Bahwasanya Allah bukain lagi tuh gede-gede pintu rahmat, dilihat mana hamba-hambanya yang kuat ibadah gitu. Kita jalanin tarawih, kita puasa di siangnya, lalu Rasulullah biasanya hidupin lagi malamnya, baik itu sholat sunnahnya maupun baca Qur'annya dan yang lain sebagainya gitu. Bisa nggak kita jalanin itu? Wah, saya kerja ini PPSU, apalagi kena shift malam, nggak bisa. Kerja juga bagian dari ibadah kalau kita jalaninnya benar-benar niat karena Allah Ta'ala. Kita niat buat cari nafkah buat anak istri, dan juga memang tugas, apalagi PPSU bersihin. Coba kalau ada PPSU, siapa yang mau bersihin buat? Siapa yang mau bersihin sampah-sampah? Belum tentu ada yang mau, ya kan? Alhamdulillah adanya PPSU, insya Allah jadi ibadah karena kebersihin. Ada kala bahwasanya kebersihan bagian dari iman, ya kan? Bahwasanya kita mau sholat aja kudu apa? Bersih, toharoh, wudhu, gitu kan? Sama nih PPSU, bikin bersih, nggak jadi bau wilayah, gitu. Tapi kalau misalkan shift malam kerja terus tuh 24 jam, malam-malam itu ada waktu istirahatnya nggak? Ada kan? Ada waktu istirahat sejam, kita pakai deh, ayo bareng-bareng bersihin diri, wudhu, sholat sunnah 2 rakaat di masjid. Syukur-syukur bisa baca 1 juz atau setengah juz gitu waktu istirahatnya sebelum lanjut kerja lagi. Insya Allah dapat tuh fadilah yang kita dapat niat iktikaf, pahala iktikaf yang Allah berikan. Apa kata Rasulullah di 10 hari terakhir itu? Rasulullah selalu beribadah, mengencangkan sarungnya, beribadah, nggak ke rumah setiap malam. Bininya ditinggal, bahkan bininya diajak suruh ibadah juga, keluarganya dibangunin, ayo ibadah, gitu. Bisa nggak kita kayak gitu? Ini mumpung belum nyampe nih 10 hari terakhir, tapi lihatnya dari awal Ramadan, gimana ibadah kita di awal Ramadan, gitu. Sampai sekarang banyakkan baca Quran apa main karambol? Banyakkan baca Quran apa miringin handphone? Wah, zikir jempol, gini-gini, sampai begini-begini badannya. Ya kan? Yang muda-muda pada pusreng gitu ya kan? Coba 10 hari terakhir, caranya gimana? Kita cari teman yang emang doyan ibadah supaya apa? Ngajak kita biar bisa ibadah bareng sama mereka, gitu. Nah ini pertanyaannya, tadi dari hadis yang awal saya sebutkan, apa 3 yang dilakuin Rasulullah di 10 malam terakhir? Ayo coba, siapa yang ingat tadi? 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ayo, ini nggak ada hadiahnya. Ada hadiahnya tuh. Ayo siapa yang bisa? Nah, bangun, ayo maju. Kita aja Asyar. Jadi iktikaf di masjid atau musola. Ada 3 hal dari hadis Rasulullah yang tadi. 3 hal apa yang dilakuin Rasulullah? Iktikaf Ustaz, di masjid atau di musola. Nah, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak nih? Ayo dah. Gak ada yang lain? Ya udah nggak apa-apa dah, sini. Yang penting berani angkat tangan, jawab ya. Terima kasih. Bahwasanya yang pertama apa? Rasulullah ngencengin sarung. Tujuannya emang iktikaf, benar. Ngencengin sarung yang pertama, yang kedua dihidupin malam. Jadi malamnya dihidupin di ibadahnya, malamnya Rasulullah, siangnya puasa, malamnya ibadah. Yang ketiga bangunin keluarganya biar ikutan. Ayo ibadah bareng, sama-sama kita ibadah kayak gitu. Coba bisa nggak kita nih malam ke-18 tahun belum nyampe 10, tapi kita mulai nih dari sekarang.
Kalau memang ada yang shiftnya malam, sambil kerja diusahain gitu. Biasanya kalau malam masuk jam berapa mulai? Jam berapa? Keburu sebelum jam 11. Terawih nggak? Benar. Terawih apa ke pasar? Tadi katanya ke pasar malam. Libur, apalagi libur enakan lagi itu, ya nggak? Bisa fokus di mana 10 hari terakhir kita lihatin nih. Dilihatlah hamba-hamba pilihan Allah gitu. Mana banyakkan yang di masjid sama yang di mall, mana banyakkan yang di masjid sama yang di pasar malam. Mereka pada sibuk cari setoran, yang kerja cari setoran, cari duit, yang dagang gitu. Tapi kita juga cari setoran sama Allah. Kita coba hatamin Quran, kita coba sholat malam, kita coba sedekah gitu, kasih makan sahur kalau ada rezekinya. Tapi emang 10 hari terakhir itu godaan banget. Kalau dagang, cobain kalau dagang. Yakin saya, gitu. Untungnya gedean dibandingin hari-hari lain. Itulah Allah kasih rahmat buat siapa? Buat siapa aja. Bahkan buat orang yang ibadah maupun yang nggak ibadah. Yang dia pikirin cuma cari duit, dikasih sama Allah. Dikasih tuh. Saya ada kawan, dia buka biasa dicondet tuh 10 hari terakhir. 10 hari terakhir aja untungnya bisa 40 juta. Oh, mantap kan? Dia dagang tuh 10 hari terakhir doang, 10 hari dagang untung 40 juta. Mau nggak? Tapi kagak bisa iktikaf, nggak bisa ibadah sama Allah, gitu. Karena kita disibukin sama dunia. Salah nggak juga? Memang dia itu juga mencari nafkah juga, betul, nggak salah. Syukur-syukur dia bisa siap selingin waktu buat iktikaf, buat ibadah malam. Mana banyak kan orang di sini, yang lagi mau mudik. 10 hari terakhir udah mulai itu rame yang pada pulang kampung gitu. Salah kagak, emang udah pertama tradisi, kedua mau silaturahim sama sanak famili, sama keluarga yang ada di kampung yang biasa kita temuin cuma setahun sekali, atau ziarah ke makam kakek nenek atau orang tua yang ada di kampung. Salah kagak, bener, cakep. Tapi di jalan macet. Kalau bisa sambil urusan di mobil atau di kereta atau di bus atau di pesawat, ya, usahain tuh. Yang penting kalau malam hidupin malamnya. Siang puasa katanya boleh. Kalau lagi safar, apalagi tujuannya silaturahim gitu, tujuan baik, boleh nggak puasa? Boleh, syaratnya keluarnya sebelum subuh dari rumah. Berangkat jam 1 malam, berangkat jam 2 malam. Boleh tuh nggak puasa, tapi lebih baik puasa. Bukan berarti Anda mau mudik nih, mau mudik kemana? Ke Klaten misalnya, naik apa? Naik motor. Berangkat jam berapa? Jam 10 pagi, ya. Jam 7 di depan rumah dikerokok sambil makan pisang goreng. Nggak boleh, salah tuh yang kayak gitu. Dia tetap harus selesaiin puasanya. Nah kan saya mau pergi pulang kampung, mau safar. Kan boleh ada rusuh. Oh enggak, salah, nggak begitu. Kecuali di jalan keluar sebelum subuh, boleh tuh. Tapi kalau misalkan dia berangkatnya jam 12, jam 1, pagi-pagi udah ngopi, ngaco namanya tuh. Yang pulang-pulang kampung, ingetin nih, gitu. Berangkatnya sebelum subuh. Kalau memang nggak puasa, itu juga kalau nggak kuat. Kalau misalkan bisa puasa, bagus, gitu. Kalau berangkatnya habis subuh jam 6, jam 7, nah itu nggak boleh tuh dibatalin puasanya. Harus tetap jalanin puasanya, walaupun tujuan kita ibadah, buat silaturahim sama keluarga, buat ziarah mungkin ke makam orang-orang tua kita yang terdahulu, kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini 10 hari terakhir yang bentar lagi ini kita lewatin nih, mudah-mudahan insya Allah kuatin diri kita bisa ibadah malam. Walaupun kita kerja nih malam, misalkan dapat shift malam gitu,
Mudah-mudahan ada waktu istirahat kita mampir ke masjid atau ke musola yang kita lewatin, biar kita sholat 2 rakaat, walaupun ngaji cuma setengah juz gitu, habis itu lanjut kerja lagi. Wow, masya Allah tuh, Allah lihat tuh mas ini orang kerja ibadah, bersihin tempat lagi, sempet-sempetin ke masjid maupun ke musola. Wah, luar biasa itu. Bisa jadi yang kayak gitu tuh lebih bernilai dibandingin memang orang yang cuma di masjid aja. Belum tentu juga loh di masjid mereka ibadah, banyak juga yang ngobrol. Itu dekat rumah saya begitu. Ngajinya setengah jam, ngobrolnya hampir subuh. Banyak juga yang kayak begitu. Tapi mudah-mudahan kerja ibadah terus dilanjutin lagi niat ibadah karena Allah Ta'ala, sholat, siangnya kita puasa kan semua. Udah menang berapa ya? Nah, ditanya menang berapa, bingung. Menang 16. Benar nih? Enggak 17. Yang Muhammadiyah 17. Ya insya Allah mudah-mudahan kita niatin apa yang kita harapin 10 hari terakhir, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, hidayah, taufik buat apa? Buat minimal kita hidupin malam-malam itu supaya apa? Supaya kita bisa dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Karena apa? Lailatul Qadar utamanya khairun min alfis syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Bahwasanya kita baca Quran baca alif lam mim 3 huruf itu udah kayak kita 1000 bulan baca 3 huruf tuh nilainya. Makanya kalau dalam Lailatul Qadar orang kejar banget. Kapan datangnya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Biasanya 10 hari terakhir di malam Najr biasanya. Tapi Allah mau turunin di genap? Boleh. Allah turunin di genap. Jadi apa? Caranya biar kita dapat? Kita jegat, kalau bisa jegat dari malam pertama kemarin. Kita mau tahu mau ada tamu nih, tahu datang nih mau ada tamu nih di bulan ini nih. Cuman kita nggak tahu datangnya. Caranya biar ketemu tuh tamu gimana? Ya, kita tungguin kapan dia datang, ya kan? Kan datangnya dadakan dia nih, kayak tahu bulan. Gitu. Kita tungguin tiap hari sampai sebulan gitu. Kapan dia datang? Tanggal 1 nggak datang. Besok kita tungguin lagi tanggal 2 kita datang. Tiba-tiba pas tanggal 7 kita keluar dulu, dia datang tanggal 7 nggak ketemu. Nah makanya kita tungguin dah, mudah-mudahan belum keluar nilai atau baru belum datang, mudah-mudahan kita tungguin nih dari ntar malam sampai malam takbiran selesai itu Ramadan, kita tungguin, syukur-syukur kita dapat insya Allah fadilahnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah dan rahmat, kita bisa kuat jalanin itu semua. Ayo sedikit pertanyaan, gimana caranya orang pulang kampung safar nggak kena, kalau nggak puasa nggak batal caranya? Boleh nggak puasa? Ayo caranya gimana? Ayo. Berangkatnya harus lebih dari 1 malam atau 2 sebelum sahur. Ya, gimana? Kita harus berpergian sebelum sahur. Di atas jam 1 malam atau jam 2 malam. Ya boleh juga. Ya nih, berangkatnya sebelum subuh gitu. Hari itu boleh nggak puasa? Ya, sama. Ya mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bisa manfaat buat kita semua. Buat saya pribadi, buat kawan-kawan dari PPS Ublo ke Kecamatan Kebayoran Lama. Mudah-mudahan buat semua yang hadir di sini bermanfaat semua, bisa kita jadikan pelajaran biar kita semangat dalam ibadah. Insya Allah mudah-mudahan yuk kita niatin, kita baca Fatihah buat kita biar bisa semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita bisa dapat malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kita sambil nunggu maghrib, jangan lupa kita zikir. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.